Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di rumah aja ya. Kita percaya, kita bisa. Berjumpa kembali dengan Ustazah Maike. Bagaimana kabar Ananda dan keluarga di rumah? Alhamdulillah. Semoga semua dalam kondisi yang baik dan sehat ya. Jangan lupa untuk melakukan kegiatan pagi, mandi, bersih-bersih diri, sarapan, kemudian dilanjutkan dengan sholat duha serta zikir paginya. Selain itu, jangan lupa ya untuk selalu menjaga kesehatan, makan yang teratur, istirahat yang cukup, serta berolahraga. Mari kita mulai pelajaran pada hari ini. Tonton videonya sampai habis ya. Hari ini kita akan belajar tema 6, subtema yang pertama, pembelajaran kedua, muatan bahasa Indonesia, IPA, dan SBDP. Sebelum mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik Ananda soleh-soleha, mari kita mulai pelajaran pada hari ini. Informasi pada teks dapat kamu ketahui dengan membuat pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan teks tersebut. Pertanyaan tersebut, kalian buat pertanyaannya. Nah, kemudian kalian jawabannya itu setelah kalian dapat menentukan apa saja informasi yang penting yang ada di dalam teksnya. Sebelum itu, kita akan mengingat kembali kata tanya apa saja yang dapat digunakan untuk membuat kalimat tanya. Nah, berikut ini ada kalimat tanya beserta kegunaannya. Kata tanya apa itu digunakan untuk menanyakan benda, keadaan, atau peristiwa. Kemudian kata tanya siapa untuk menanyakan seseorang. Kata tanya mengapa untuk menanyakan alasan. Kata tanya kapan untuk menanyakan waktu. Di mana untuk menanyakan tempat, dan kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan suatu peristiwa. Sudah ingat ya kata tanya yang sering digunakan untuk membuat pertanyaan dalam sebuah teks. Sekarang coba kalian perhatikan gambar minuman yang ada di hadapan kalian berikut ini. Apakah kalian pernah membuat teh panas atau es jeruk? Pasti kalian pernah membuat keduanya ya. Nah, di sini baik teh panas atau es jeruk, kedua-duanya adalah minuman. Tetapi kondisi minuman ini yang satu panas dan yang satu dingin. Di dalam kehidupan sehari-hari, kita sering ya mengukur panas dengan sentuhan telapak tangan kita. Pasti tanpa kalian sadari, kalian sering ya melakukan hal tersebut. Nah, indera peraba akan mengirimkan informasi ke otak untuk memberitahu bahwa sesuatu itu terasa panas atau dingin. Akan tetapi, indera peraba kita itu tidak dapat digunakan untuk mengukur derajat panas suatu benda. Nah, indera peraba kita itu hanya dapat menentukannya saja benda tersebut panas atau benda tersebut dingin. Kemudian, besaran yang dapat digunakan untuk menentukan panas itu disebut dengan suhu atau temperatur. Satuan suhu yang digunakan di Indonesia adalah derajat Celcius. Sedangkan alat yang digunakan untuk mengukur suhu itu disebut dengan termometer. Pernahkah kalian melihat termometer? Pasti pernah ya. Apalagi saat ini mungkin kalian lebih sering melihat termometer tersebut. Terutama jika kalian memasuki sebuah tempat. Pasti kalian akan diukur suhu tubuhnya terlebih dahulu.
Nah, termometer itu pertama kali dibuat pada tahun 1592 oleh seorang ilmuwan Italia yang bernama Galileo Galilei. Dia membuat termometer itu dengan menggunakan udara dan air. Kemudian berkembang pada tahun 1714 ada seorang ilmuwan Jerman yang bernama Daniel Gabriel Fahrenheit itu membuat termometer yang berisi air raksa. Jadi semakin berkembang ya. Nah, selanjutnya di tahun 1742 ilmuwan Swedia yang bernama Andreas Celsius itu menemukan termometer yang menggunakan skala ukuran 100. Jadi dari tahun ke tahun itu termometernya berkembang. Nah, kalian bisa lihat contoh. Gambar pertama ini adalah contoh termometer yang dibuat oleh Galileo. Jadi termometernya itu hanya menggunakan udara dan air. Nah, kemudian dikembangkan lagi oleh Daniel Gabriel. Seperti ini bentuk contohnya. Ini adalah termometer yang dibuatnya, di mana termometer ini berisi air raksa. Kemudian dari Daniel itu disempurnakan kembali oleh si Andreas Celsius sampai dengan skala 100 derajat Celcius. Berikut ini jenis-jenis termometer yang ada di sekitar kita atau yang sering kita temukan ya. Nah, ini adalah termometer air raksa, kalian bisa lihat contohnya. Kemudian termometer digital. Dan yang terakhir itu ada termometer inframerah. Ini yang sering sekali kita lihat dan kita jumpai. Kalau kita pergi-pergi ke suatu tempat, pasti sebelum kita masuk ke tempat itu, kita akan dicek suhu tubuh kita. Selanjutnya ada tangga nada. Masih ingat ya dengan tangga nada? Insya Allah masih ya. Tangga nada itu ada tangga nada diatonis. Nah, tangga nada diatonis ini terdiri atas 7 nada, yaitu do, re, mi, fa, sol, la, si. Kemudian tangga nada diatonis sendiri itu dibagi menjadi 2. Ada tangga nada diatonis mayor dan tangga nada diatonis minor. Kemudian tangga nada yang selanjutnya itu ada tangga nada pentatonis. Tangga nada pentatonis ini terdiri atas 5 nada. Nah, ada yang disebut dengan tangga nada pentatonis pelok. Tangga nada ini memiliki urutannya yaitu do, mi, fa, sol, si. Kemudian yang kedua itu ada tangga nada pentatonis slendro yang memiliki urutan do, re, mi, sol, dan la. Jadi ini perbedaan di antara kedua tangga nada diatonis dan tangga nada pentatonis. Nah, berikut ini contoh lagu dengan tangga nada pelok. Itu ada Gundul-Gundul Pacul. Lagu daerah ini itu berasal dari Jawa Tengah. Selain dari Gundul-Gundul Pacul ini, ada juga lagu yang berjudul Macepet-Cepetan yang berasal dari Bali dan Ngusak Asing yang berasal juga dari Bali. Kemudian, contoh lagu dengan tangga nada slendro itu ada Cublek-Cublek Suwung yang berasal dari Jawa Tengah. Selain lagu daerah ini, ada juga lagu Lir Ilir dari Jawa Tengah juga. Kemudian ada Cingcangkeling dari Jawa Barat dan Janger dari Bali. Inilah beberapa contoh, baik itu contoh lagu tangga nada pelok maupun tangga nada slendro. Baiklah Nanda Soleh Soleha, sampai di sini dulu ya penjelasan dari Ustazah. Semoga yang Ustazah sampaikan dapat bermanfaat untuk belajar di rumah.
Terus semangat ya belajarnya, jangan malas-malasan. Patuh kepada ayah dan bunda, serta jadilah anak yang membanggakan untuk mereka. Sekian dan terima kasih. Demikianlah video pembelajaran pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk semua. Selamat belajar dan sampai bertemu kembali. Tetap semangat, kita percaya, kita bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.